Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu saya Melsa di Stikes Kota Sukabumi. Sesuai kontrak kemarin, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang penyuluhan tentang luka bakar dan alat pelindung diri untuk menghindari luka bakar. Untuk waktunya sekitar 30 menit. Apa Ibu bersedia? Siap. Baik, kita mulai ya Bu ya. Oke. Ini untuk Ibu leafletnya. Terus saya di sini akan menerangkan di sini Bu ya. Yang pertama ada pengertian luka bakar. Nah, luka bakar itu adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, misalkan termasuk api, air panas, dan uap panas. Terus rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderitanya rentan mengalami infeksi ya Bu ya, karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Kemudian penyebab luka bakar itu ada beberapa ya di sini, ada karena api, karena air panas, karena bahan kimia, karena listrik, karena radiasi, atau karena suhu rendah atau force feed. Kemudian derajat luka bakar di sini ada 3 derajat. Yang pertama ada luka bakar derajat pertama, yaitu permukaan luka bakar hanya meliputi lapisan kulit paling atas saja, yang paling luar ya Bu ya. Ditandai dengan kulit kemerahan, nyeri dan terkadang bengkak pada daerah yang terkena. Contohnya luka bakar kena sengatan matahari. Yang kedua ada luka bakar derajat kedua. Nah, di sini luka bakar tuh meliputi lapisan kulit paling luar sehingga lapisan kulit di bawahnya terganggu. Luka bakar ini termasuk luka bakar yang paling sakit, ditandai dengan gelembung pada kulit seperti ini ya Bu ya, gelembungnya. Kemudian kulitnya kemerahan ataupun putih, lembab dan rusak. Contohnya luka bakar terkena minyak panas. Kemudian luka bakar derajat 3 itu seperti ini Bu ya gambarnya. Lapisan yang terkenanya itu tidak terbatas. Luka bakar yang juga bisa sampai ke tulang dan organ tubuh dalam. Ditandai dengan kulit tampak kering, pucat atau putih, dan gosong atau hitam. Diikuti dengan mati rasa ya Bu ya, karena kerusakan syaraf sehingga rasa nyeri hanya timbul di daerah sekitar luka saja. Kemudian tingkat keparahan luka bakar di sini ada pertama luka bakar ringan, itu tidak mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan atau saluran napas. Luka bakar derajat 3 kurang dari 2% luas permukaan tubuh. Kemudian luka bakar derajat 2 kurang dari 15% luas permukaan tubuh. Kemudian luka bakar derajat 1 kurang dari 50% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2 kurang dari 10% luas permukaan tubuh pada bayi atau anak ini ya Bu ya. Kemudian luka bakar sedang tidak mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, atau saluran napas. Luka bakar derajat 3 2% sampai 10% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2 15 sampai 30% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 1 lebih dari 50% luas permukaan tubuh. Luka derajat 2 pada bayi atau anak itu 10 sampai 20% luas permukaan tubuh. Kemudian di sini ada luka bakar berat ya Bu ya, mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan atau saluran pernapasan. Kemudian luka bakar derajat 3-nya itu lebih dari 10% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2-nya lebih dari 30% luas permukaan tubuh. Luka bakar yang disertai nyeri, bengkak, dan perubahan bentuk alat gerak. Luka bakar meliputi satu bagian tubuh seperti lengan, kaki, lengan, tungkai, atau dada. Luka bakar derajat 3 itu atau derajat 2 lebih besar, yaitu 20% luas permukaan tubuh pada bayi dan anak. Kemudian di sini ada penanganan luka bakar Ibu ya. Nanti saya akan praktekkan. Yang pertama saya jelaskan dulu. Menangani luka derajat 1 itu, yang pertama alirkan air dingin pada kulit ya Bu ya. Yang terbakar itu selama 5 sampai 10 menit. Jangan menggunakan air es atau dikompres es batu karena dapat mempengaruhi luka bakar tersebut. Kemudian setelah kulit mendingin, oleskan gel lidah buaya ya Bu ya. Kalau nggak ada lidah buaya, petroleum jelly kayak pastelin gitu ya Bu ya, sebanyak 2 sampai 3 kali. Jangan mengoleskan luka dengan minyak, mentega, atau pasta gigi karena hal ini dapat membuat luka terinfeksi. Kemudian tutup luka dengan perban atau kasa yang tidak menempel untuk melindungi kulit dari gesekan benda sekitar. Kemudian menangani luka derajat 2 yaitu redakan panas pada kulit di bawah aliran dingin. Kalau tadi kan waktunya cuman sekitar 5 sampai 10 menit. Kalau di derajat 2 ini 15 sampai 30 menit. Jangan menggunakan air atau kompres es ya, karena sama kayak tadi dapat memperburuk luka. Kemudian keringkan area luka menggunakan kain bersih secara ditap-tap seperti itu, agar kan ada lepuhannya ya di derajat itu, agar tidak pecah lepuhannya, maka pelan-pelan. Kemudian oleskan tipis-tipis krim antibiotik seperti basitarin atau untuk mencegah infeksi. Tutup luka dengan perban atau kasa yang longgar agar tidak nempel. Bila rasa nyerinya tak tertahankan, Anda bisa minum anti nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol. Kemudian luka bakar derajat 3. Nah, luka bakar derajat 3 dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang berbahaya seperti aritmia jantung bila luka disebabkan oleh sengatan listrik, shock, serta infeksi parah yang bisa menyebabkan amputasi atau sepsis. Itu shock ya Bu ya, shock, sepsis. Kemudian bila ini terjadi, sebaiknya segera ke unit gawat darurat di rumah sakit terdekat. Biasanya dokter akan merekomendasikan operasi untuk menghilangkan jaringan parut,
untuk menyembuhkan luka bakar. Kalau ini penanganan luka bakar khusus ya Bu ya. Di sini ada luka bakar kimia. Kalau luka bakar kimia itu aliri daerah luka bakar dengan air sebanyak terus-menerus selama 20 menit dan jangan menyirami luka bakar dengan air apabila diketahui bahwa kimia tersebut bereaksi kuat apabila berkontak dengan air. Misalkan si bahan kimia itu bakal bentrok sama air nanti reaksinya, maka jangan campuri dengan air, jangan disiram pakai air. Kemudian bila terkena mata, maka aliri terus luka bakar dengan air yang banyak lebih dari 20 menit dan selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan. Kemudian posisikan tubuh agak jauh dari tubuh penderita yang terkontaminasi bahan kimia untuk keselamatan penolong juga. Kemudian apabila diketahui bahan kimia berupa serbuk padat, maka sapu daerah luka bakar dengan sikat halus, kemudian aliri pada daerah luka bakar selama 20 menit. Kemudian amankan bekas pakaian penderita yang terkontaminasi, tutup luka bakar dengan kasta steril, kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas ya Bu ya. Ini luka bakar akibat sengatan listrik. Yang pertama, matikan sumber listriknya dulu dan pindahkan penderita secara hati-hati dari sumber listrik yang mengalir. Gunakan papan dan galas supaya tidak ikut aliran listrik apabila aliran listrik masih ada. Kemudian lakukan penilaian dari respon nadi dan nafas. Kemudian cari luka bakar di daerah yang teraliri listrik dan tutup dengan kasta steril. Persiapkan resusitasi jantung paru atau RJP apabila ada resiko henti napas atau henti jantung pada penderita. Rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya ada luka bakar inhalasi, yaitu terhirup uap panas atau bahan kimia. Yang pertama yang harus dilakukan itu pindahkan penderita ke tempat sejuk dan aman, kemudian berikan oksigen, jika perlu oksigen yang dilembabkan. Kemudian jaga jalan nafas dan pernapasannya, kemudian lakukan nafas buatan bila diperlukan, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau untuk penanganan tentang luka bakar ini sudah selesai ya Bu ya. Apa ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya akan bertanya ya Bu ya. Ya. Tadi kan saya menjelaskan ya Bu ya, ada beberapa derajat luka bakar. Nah, Ibu bisa sebutkan nggak ada berapa derajat? 3 derajat. 3 derajat. Ada derajat berapa aja? 1, 2, 3. Ya, bagus ya Bu ya. Nanti sebelum saya praktekkan cara menangani derajat luka bakar 1 sampai 3, saya akan menjelaskan dulu tentang alat pelindung diri ya Bu ya. Ya. Di sini ya, baik. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertiannya dulu. APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa, engineering, dan administrasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Tujuan penggunaan APD antara lain melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa, engineering, dan administrasi tidak dilakukan dengan baik. Kemudian meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sedangkan manfaatnya sendiri yaitu untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja, mengurangi risiko penyakit akibat kecelakaan kerja. Kemudian di sini ada bentuk alat pelindung diri ya Bu ya, mulai dari kepala. Di sini ada safety helm atau helm pelindung. Alat pelindung kepala adalah yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang dan meluncur dari udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan kimia, kemudian dan suhu yang ekstrim. Selanjutnya, kedua di sini ada safety belt atau sabuk keselamatan, berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa. Selanjutnya di sini ada safety shoes atau sepatu pelindung, yaitu berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Kemudian di sini ada gloves atau sarung tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerja. Ada safety harness atau tali pengaman. Nah, di sini berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian ya Bu ya. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter. Kemudian bentuk alat pelindung diri atau air plug atau air muff, yaitu penutup telinga ya Bu ya, berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Terakhir ada safety glass atau kacamata pengaman, itu berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja dengan resiko mata. Yang selanjutnya ada pelindung pernapasan atau pelindung yang berfungsi ini. Pelindung pernapasan ini berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau menyaring cemaran bahaya kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut, uap, asap, gas, dan sebagainya.
Selanjutnya ada presil, yaitu pelindung wajah, berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja. Kemudian ada raincoat atau jas hujan, berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja, misalnya bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Nah, semua jenis APD itu harus digunakan sebagaimana mestinya. Gunakan pedoman yang benar sesuai dengan standar keselamatan kerja atau K3L. APD yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan dalam jumlah yang memadai. Memastikan APD yang digunakan aman untuk keselamatan kerja. Selain itu, APD juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, Ibu, sudah selesai ya, Bu ya, penjelasannya tentang APD ini. Apa ada yang ditanyakan juga, Bu? Ada. Ada, Bu ya. Ibu kan sesuai ini tuh kita membahas tentang luka bakar ya, Bu ya. Jadi saya akan menanyakan ya, Bu ya, alat pelindung diri apa aja sih, Bu, yang digunakan ketika kita menghindari luka bakar? Sarung tangan. Ya, kemudian helm kalau enggak pensil. ya, kemudian Kacamata. ya. Jas hujan. Ya, cukup ya, Bu ya. Nah, segitu. Jadi fungsinya untuk sarung tangan itu ketika kita mengangkat sesuatu yang panas ya, Bu ya, agar tidak terkena lepuhan. Kalau raincoat itu seperti kalau kita menggunakannya untuk luka bakar itu seperti celemet untuk masak itu, tapi yang dari plastik. Yaitu tujuannya untuk menghindari luka bakar yang ketika mengangkat sesuatu yang panas agar terkena badannya, Bu ya. Baik, sudah selesai, Bu ya. Sekarang saya akan mempraktekkan cara menangani luka bakar ya, Bu ya. Siap. Nah, yang pertama kita akan mempraktekkan penanganan luka bakar derajat pertama. Nah, coba Ibu minjem tangannya. Di sini kan ceritanya ada air mengalir ya, Bu ya. Di sini kita alirkan air dingin ya, Bu ya, tapi jangan es ataupun dikompres menggunakan es batu apalagi ya, Bu ya. Seperti ini, Bu. Misalkan di sini luka bakarnya ya, Bu ya. Kita alirkan selama kalau yang derajat 1 itu selama 5 sampai 10 menit. Dialirkan terus. Kalau itu ada itu di wastafel ya, Bu ya, tapi saya praktekkan menggunakan ini. Kemudian setelah kulitnya mendingin, oleskan gel lidah buaya ya, Bu ya. Misalkan nggak ada lidah buaya, pakai petroleum jelly aja. Dioleskan seperti ini ya, Bu ya. Kemudian 2 sampai 3 kali. Jangan mengoleskan dengan minyak, mentega atau pasta gigi ya, Bu ya. Kemudian tutupi luka dengan perban. Nah, di sini saya menggunakan kasa ya, Bu ya. Di sini menggunakan kasa yang tidak menempel ya, Bu ya. Misalkan segini aja, Bu. Nah, kemudian seperti ini. Nanti bawahnya saya kasih perekat seperti ini ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk derajat luka yang kedua sama ya, Bu ya. Dialiri seperti ini sebanyak selama 15 sampai 30 menit ya. Jangan menggunakan es juga sama. Kemudian keringkan area luka menggunakan kain bersih. Di sini saya akan menggunakan kain yang ini ya, Bu ya. Dengan lembut seperti ini ya, Bu ya. Misalkan di sini ada lepuhan ya, Bu ya. Seperti ini saja, Bu. Nah, seperti ini misalkan ada lepuhannya. Seperti ini agar tidak pecah si lepuhannya. Kemudian oleskan tipis krim antibiotik. Sini ada salapnya ya, Bu ya. Basitarin ya, Bu ya, nama salapnya itu. Untuk menghindari infeksi ya, Bu ya. Dipakaikan basitarinnya seperti itu ya, Bu ya. Kemudian tutup luka dengan perban atau kasa yang longgar agar tidak menempel ya, Bu ya. Maka saya akan menutupnya secara longgar seperti ini. Kemudian bila rasa nyeri tidak tertahankan, Ibu bisa minum paracetamol ya, Bu ya, kalau nggak ibuprofen. Kemudian sini luka derajat 3. Nah, kalau luka derajat 3 ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi ya, Bu ya, karena sangat berbahaya, bisa menimbulkan shock juga ya, Bu ya. Bila ini terjadi, sebaiknya segera pergi ke unit gawat darurat atau pelayanan kesehatan terdekat ya, Bu ya. Nah, Ibu, segitu saja penyuluhan kesehatan dari saya dan cara mempraktekkan luka derajat 1 sampai 3 ya, Bu ya. Sudah cukup, Bu? Apa ada yang tanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah sudah mengerti. Ya, baik, Bu. Nah, kalau begitu sudah cukup ya, Bu ya, untuk penyuluhan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.